Alhamdulillah seneng banget nih teman-teman hari ini, karena hari ini tuh hari yang tunggu-tunggu banget. Kenapa? Karena hari ini kita akan mulai ya acara yang kita tunggu-tunggu. Nah, ya apa itu? Ruang cerita. Ruang cerita. Ya, Masya Allah. Jadi hari ini ruang cerita episode 1 ya teman-teman. Nah, jadi apa sih ini ya ruang cerita itu ya? Jadi ruang cerita itu adalah tempat di mana kita ya remaja tentunya ya kita saling bercerita sesuai dengan namanya ruang cerita. Maka di sini kita akan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ya. Sebagaimana teman-teman di luar sana ya hobinya kan cerita-cerita ya. Iya benar. Alaminya perempuan sih ya. Ya. Suka cerita, asalkan jangan ceritain orang ya. Iya betul. Pasti kita di sini ya ngobrol-ngobrol santai, cerita tadi ya. Yang dari cerita itu akan ada sebuah yang kita dapat pasti ada insight-nya gitu ya. Ada ilmu, ada pencerahan, wawasan pasti yang kita dapatkan. Nah, juga alhamdulillah teman-teman di sini kita bareng ya dari teman-teman ya. Ada Eliska, ada Rekda, ya benar ya? Iya, tapi teman-teman plot twistnya, plot twistnya. Jadi aku kan dipanggil Eda ya, pas nih. Ada Kak Eni, Eliska, Eda. Jadi kan triple A gitu. ya. Triple A. Sebenarnya kita ini keluarga kan? Kita saudara kan? Ya, kita saudara. Dari dulu kita saudara sebenarnya. Saudara seiman ya, saudara muslim. Ya, Masya Allah. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aku juga sehat. Alhamdulillah. Jadi Kalau Kak Eni seperti yang kalian lihat, Iya. ceria. Ceria dan cerah. Jadi teman-teman ini biasa ya terjun, kemudian juga bersama teman-teman remaja, terutama Gen Z ya di Kabupaten Pasir. Jadi kita sering buat acara ya teman-teman ini. Jadi tahu banget nih gimana sih cerita-cerita ya di remaja-remaja saat ini gitu ya, terutama Gen Z tadi. Nah, jadi hari ini ya kita di episode 1 ruang cerita kita mau ngobrol-ngobrol nih ya tentang sharing-sharing. Seperti apa sih ya kehidupan remaja ya saat ini, Gen Z saat ini ya, hobinya, kemudian kebiasaannya dan sebagainya. Pasti kan kita ikut ngerasain sendiri kan? Ya. Kita bukan cuma fakta di teman-teman yang lain ya, karena kan kita memang masih remaja ya. Iya, kita Iya. banget masih. Ya kelihatan kan dari stylenya gitu ya. Bener banget ya. Ngomong-ngomong, kerudungnya bagus ya. Oh iya, bagus ya. Ya, ada simple elegan. Iya. Kalau boleh tahu dia di mana ya? Oh ini ada, bisa cek, ada linknya di bawah ya. Masya Allah. Kalau dilihat teman-teman ini kayak udah memang kesehariannya pakai kerudung ya, pakai gamis kayak gitu ya. Aku lihat beda aja sih kayak teman-teman yang mungkin kebanyakan teman-teman remaja ya, banyak juga sih ya. Alhamdulillah sekarang tuh yang pakai kerudung juga, tapi ya seperti stylenya remaja sekarang. Nah jadi kayak nggak banyak aja nih kayak teman-teman pakai kerudungnya. Kalau dibilang sekarang tuh Islami banget ya, gitu ya. syari ya, terus juga ya mungkin teman-teman juga pernah nggak nih dipanggil ibu? Wah, kayaknya udah nggak terhitung ya. Kalau di tempat umum ya misalkan di Indomaret gitu kan ya, juga sering sih ya dipanggil berapa bu gitu kan, berapa belanjaannya ya, sabar aja. Dan itu karena pakaian ya. Ya, ya makanya saya bilang tadi ya nggak seperti remaja-remaja kebanyakan gitu loh yang mungkin pakai kerudungnya yang simpel gitu kan ya, yang menampakkan ya diikat gitu ya, di model-model ya dan sebagainya. Nah kalau boleh tahu ya seberapa lama sih sebenarnya atau kapan sih mulainya teman-teman ini kayak pakai kerudung kayak gini? Karena tadi yang nggak seperti teman-teman gitu ya di luar sana kayak gitu. Mungkin dari Eda dulu nih, kapan awal mulanya, kenapa bisa memakai pakaian seperti ini, bisa istiqomah kayak gitu? Iya kak, selain ibu-ibu biasanya kita juga dipanggil ustazah ya. Ada ustazah kan? Iya benar. Atau ukti-ukti
Jadi kayak seasing itu gitu ya pakai yang kayak gini. Nah jadi kalau aku ya kayak ini, kalau misalnya pakai pakaian kayak gini itu sudah kayaknya kurang lebih 8 tahunan deh ya, kurang lebih dari zamannya SMA. Jadi ketahuan ini umurnya ya. Presiden siapa ya? Presiden Soeharto. Ya 8 tahunan. Jadi memang awalnya itu kalau seusia ini ya sempat beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya gelombang hijrah. Kayaknya gelombang cinta. Ya ternyata bukan gelombang tsunami aja yang punya. Hijrah jadi ada gelombangnya. Ada gelombangnya. Jadi memang sempat tren. Nah hijrah itu tiba-tiba merata tuh di kalangan remaja itu tiba-tiba ganti pakaiannya yang awalnya itu ketat gitu kan, celana jeans. Iya betul. Bisa jadi dicontohkan juga dari artis ya di sosial media, di TV yang hijrah, kemudian merambah ke orang-orang yang melihat ya, terutama penontonnya ini remaja-remaja. Akhirnya dari situ ngelihat banyak yang pakai pakaian syar'i, ngelihatnya itu kayak gimana ya? Senang aja gitu. Senang ya, kayak ya ademnya ya. Nice. Wah, wajahnya ini jadi lebih ayu. Jadi lebih ayu. Akhirnya ikut-ikutan lah. Dan tapi memang ada teman yang ngajakin, cuman faktor yang paling besar pada saat itu ya karena tren hijrah. Ikut-ikutan ya. Nah itu gimana? Kalau misalnya kita ikut-ikutan dalam berpakaian yang sebenarnya itu kan bagian dari syariat ya. Tapi kita ngambilnya ikut-ikutan. Gimana tuh? Kalau Kak Eliska sendiri pengalamannya gimana? Ya boleh nggak sih kita itu, karena kan ya terkenalnya remaja Gen Z itu kan juga generasi sekarang ya, generasi yang suka ikut-ikutan gitu loh. Nah termasuk Istilahnya tuh FOMO nggak sih? FOMO ya. Nah jadi kalau perkara agama ataupun pakai kerudung lah, ya boleh nggak sih kita itu ikut-ikutan gitu loh. Dasarnya kita menggunakan ini tuh ikut-ikutan yang lagi tren kayak gitu. Atau ini juga pengalamannya Kak Eliska, kan kita penasaran juga kayaknya. Kak Eliska nggak mungkin sih kayaknya sekarang tiba-tiba Atau lagi Atau tiba-tiba memang- pakai ya. kerudung gitu ya. Atau tren ya. Iya. Ya itu saya dipanggil Ning ya di sini ya. Ning Eliska. Nah jadi kalau aku sih ya, memang ya tadi ya semua orang itu kan punya kisah masing-masing ya, punya ya cerita ya sebagaimana yang mau kita bagi hari ini di ruang cerita. Jadi punya ceritanya masing-masing, bisa ketemu dengan Islam yang sesungguhnya, kita bisa tiba-tiba merubah pakaiannya. Nah kalau tadi Eda kan karena ikut-ikutan ya. Nah kalau aku tuh zaman sebelum memutuskan untuk berkerudung malah ya. Jadi karena dulunya memang nggak berkerudung juga, walaupun udah balik. Jadi aku nggak pernah tertarik untuk ikut-ikutan karena bagiku juga ya nggak cantik-cantik banget sih ya kalau tadi Rekda ngeliatnya ayu. Jadi sudut pandangnya kayaknya jinnya lebih kuat banget ya. Ya jadi kalau aku sih nggak pernah ada niat untuk karena ikut-ikutan gitu atau ngerasa karena ini cantik aku pengen deh gitu pakai kerudung Oh juga. jangan-jangan sudut pandangnya Kak Eliska, oh ini kayak ibu-ibu. ini kayaknya Ini termasuk ya. Nah jadi malah awalnya itu memang karena punya alasan sih ya. Nah jadi aku sih ngerasanya di situ. Jadi karena punya alasan, jadi akhirnya ada orang yang ngajak gitu ya ke tempat-tempat majelis ilmu waktu itu. Terus akhirnya disampaikan tentang menutup aurat gitu. Jadi akhirnya ternyata aku tuh salah gitu selama ini gitu, berpikiran bahwa harus cuma di tempat-tempat tertentu aja pakai kerudung itu gitu ya, dan dengan pakaian yang itu nutupnya semau aku gitu. Nah jadi kalau aku pribadi sih karena punya alasan ya, karena ngerasa ada alasan kenapa sih aku harus pakai begini gitu. Dan akhirnya semakin kesini aku juga ngerasa alasan itu yang membuat kita itu bisa terus istiqomah gitu ya kalau bahasa anak hijrah sekarang, atau bisa berkomitmen, punya komitmen untuk
nggak ngelepas apa yang kita pakai gitu, karena kita punya alasan. Nah kalau aku pribadi sih ngeliat ya, kalau kita cuma karena ikut-ikutan, walaupun ada kebaikan yang kita dapat juga gitu ya, tapi kalau tidak dibarengi dengan alasan yang kuat, jadi kita nggak punya komitmen gitu untuk mempertahankan itu. Makanya banyak fenomena sekarang kan lepas kerudung gitu ya, lepas jilbab, lagi ramai juga ya dibahas ya. Seorang public figure kan ya, yang dia memutuskan ininya, kerudungnya, tapi ada alasan juga, bukan alasan. Iya benar, ada alasan juga sih ya. Oh iya benar. Berarti kuncinya alasannya harus benar gitu. Bukan hanya sekedar alasan ya, tapi harus juga mendasar. Kalau kemarin alasannya juga dia mencari jati diri. Oh iya, anak remaja banget ya, Gen Z banget sedang dalam pencarian jati diri ya. Nah jadi gimana nih kalau menurut Rikda sendiri ya? Karena kan tadi kita harus tahu ya, berarti sekedar ikutan itu nggak boleh gitu kan ya. Kita nggak punya dasar yang kuat gitu loh, kenapa kita memakai kerudung tadi. Jadi kalau sewaktu-waktu trennya berubah ya, tren kerudungnya misalkan ya, memperlihatkan anting misalkan atau rambut gitu kan ya. Nah jadi kita bisa aja ikut-ikutan seperti itu gitu kan, karena tadi nggak punya dasar. Berarti kita nggak boleh gitu ya, hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan kekinian gitu ya, akhirnya kemudian memakai pakaian seperti itu. Nah jadi memang harus punya dasar, kita harus kenal. Kalau tadi cari pencarian jati diri gitu ya, berarti kan kita harus tahu ya, kita harus kenal ya, siapa sih diri kita ini gitu kan ya, biar kita juga tahu ya tujuan kita ini mau ngapain gitu kan ya di dunia ini. Nah seperti itu, seperti yang akan kita juga bahas gitu kan ya, mengenai jati diri tadi, yang sebenarnya kita ini siapa sih gitu kan ya, emangnya aku siapa gitu. Jadi sebenarnya sesimpel siapa, kita harus mengenal siapa aku gitu ya, mungkin gitu sih sebenarnya ya, simpelnya. Menurut Eda sendiri gimana? Iya, harus tahu memang siapa aku, karena tadi kan Ada lagunya tahu, Apa? Man Ana. Oh iya benar ya. Oh iya betul. anak Ternyata dalam ya. Dalam ya. iya, dan nonton kayaknya tahu semua ini lagi ya. Iya. Anak. Nah, jadi gimana nih kalau dengan pertanyaan siapa aku? Kira-kira menurut Eda benar nggak sih, maksudnya itu pertanyaan yang penting gitu loh untuk kita jawab. Karena kalau aku sendiri ya akhirnya ngelihat fakta kayak fenomena tadi, ada yang lepas kerudung, ada yang bahkan mungkin jadi bebas banget hidupnya gitu ya, karena dengan alasan pencarian jati diri yang itu kan nggak bisa kita benarkan juga gitu ya. Nah karena kalau aku sih melihatnya karena mereka gagal ketika menjawab pertanyaan siapa aku gitu, siapa diri mereka gitu. Akhirnya mereka semena-mena terhadap tubuh mereka. Iya, karena menganggap itu punya mereka gitu. Apa maksudnya? My body, My choice ya. Jadi itu slogannya ya sekarang. Iya. Aku. Tubuhku diriku gitu ya. Jadi terserah kita gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih kita memaknai hakikatnya, kita mengenal diri kita itu sebenarnya kita siapa? Jadi memang ini ya, siapa aku bisa menghasilkan beragam jawaban Iya, ya, termasuk tadi ya, akhirnya kemana-mana alasannya. Tapi kita di sini kayaknya harus bahas yang tepatnya ya, biar teman-teman juga yang di luar sana tahu yang harus kita ambil itu pilihan yang mana ya. Jadi jawaban siapa aku sebenarnya sesimpel kita ini hambanya Allah. Langsung gitu ya, kata Gezi sekarang ya. Editor efek Langsung dijedak hidup itu. ya. Jadi hamba Allah. Jadi sebenarnya tadi itu kalau kita memang hanya sekedar hijrah ikut-ikutan, ya seperti katanya kayak ini ya, namanya tren itu akan hilang, berganti dengan tren yang lain. Ya kayak emang kan kalau tahun lalu kan baju apa? Kalau lebaran Lagi tahun ini simer ya, benar banget. kan gitu ya. Sama seperti berarti juga tren hijrah gitu kan ya. Kalau aku ingat kayak nih, setelah tren hijrah dari masa aku itu,
yang lagi tren celana kulot. Oh iya. Yang secara Dan itu longgar ya. Longgar. Bisa jadi nggak terlihat bentuk tubuh ya. dijadikan alasan kok nggak masalah gitu kan ya, karena tetap longgar. Yang awalnya dress, gamis, jadi celana kulot ya, apa bahasanya vintage gitu ya, zaman dulu. Nah itu 8 tahun gitu ya, akhirnya istiqomah ya, bukan hanya sekedar mengandalkan tren ya, karena itu nggak akan bisa membuat kita istiqomah tadi. Alhamdulillahnya sama kayak Rizka sih, di samping ada tren, kita juga tertunjuki dari ajakannya teman-teman yang ngajak kita ke majelis ini. Jadi tahu ya, mengenal tadi, dapat jawaban siapa sih aku, jadi hamba Allah. Terus ya karena kita sudah mengenal diri kita hamba Allah, tahu kita ini adalah apa namanya diciptakan oleh Allah. Jadi kita juga tahu ya di dunia ini mau ngapain gitu kan. Boleh bebas gitu ya, sesuai aturan kita aja. Jadi kan sebenarnya tubuh kita ini milik Allah. Allah kita sempurna dalam pemahaman terkait dengan kita ini dari mana gitu kan ya, nanti kita mau kemana setelah ini. Ternyata Allah nggak sesimpel itu loh membebaskan kita dalam kehidupan ini. Ya ternyata hidup kita ini ibadah. Setelah itu nanti kita ditempatkan kepada 2 pilihan ya, akhirat, surga atau neraka. Ya. Jadi kalau mau cari jati diri atau mungkin ini ya, kalau bahasanya dia beragama itu tidak memaksa. Ya dalilnya itu kan sebenarnya la ikraha fid din ya. Untuk orang-orang yang dia itu kafir, nggak bisa ditempatkan karena orangnya sudah berislam. Ya kita sebagai muslim kita kan yang tadi kita sudah mengenal bahwa kita hamba Allah, harusnya ya patuh sama sama yang menciptakan kita ya. Ingat nggak ada yang tren kemarin itu, dan itu punya ibrah yang luar biasa sih menurutku kalau kita maknai. Katanya Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy bilang gini kan, barang siapa yang Sholat Jumat pada hari Sabtu tersesatlah ia, apalagi hari Senin makin jauh. Jadi maknanya itu ya, kalau kita mau dekat dengan agama kita gitu ya, maka kalau misalnya kita cari sesuatu yang tidak mengarah kepada itu ya tersesat jelas. Apalagi tontonan kita, bacaan kita yang tidak sesuai dengan panduan Islam, ya makin jauh perjalanan kita. Jadi supaya kita nggak jauh-jauh ya, harus bisa jawab siapa aku. Dan ternyata jawabannya kita adalah hamba. Masya Allah.